salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tepuk tangannya dong untuk PT Manggelora. Terima kasih. Masya Allah, Manggelora sekali pagi hari ini. Apa kabar? Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya PT Manggelora ya setelah ini ya. Siap. Bikin hati kita menggelora, silakan duduk. Kita akan mulai tausiah kita pagi hari ini jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah udah sholat subuh? Masya Allah calon-calon penghuni surga. Bu saya mau tanya Bu, malaikat yang menyampaikan wahyu siapa? Jibril, yakin ya? Kalau Nabi akhir zaman siapa? Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu sudah menyampaikan wahyu dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang penutup. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya gini, sempat kepikiran gak sih Rasulullah sudah wafat? Ya kan, sedangkan wahyu semua sudah sempurna. Nabi sudah nggak ada. Lalu apalagi tugas malaikat Jibril? Ada yang tahu nggak? Diam semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, pagi hari ini akan kita pelajari sesuai dengan tema kita. Tugas Jibril setelah Rasulullah wafat. Jamaah! Yeah. Tapi tema hari ini sih emang bikin kepo banget nih. Makanya aku penasaran pengen langsung nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz mohon izin Ustadz. Ustazah izin. Ustadz aku nggak mau langsung nanya mengenai tugas malaikat Apa itu? Jibril. Iya. Tapi yang bikin aku penasaran gini. Malaikat itu kapan sih diciptakannya? Apakah bareng sama terbentuknya bumi atau terciptanya bumi Ustadz? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjibil karatabil awaj wa tunal birakab asnal hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa alihi wa sahbihi bi kulli wa nafsi badadi kulli ma'lumilaka inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfisa tanassalul malaika bisni rabbi min kulli amar salamun. Jamaah. Semalam malam ganjil, mudah-mudahan semua yang hadir ini itikaf semua ya. Termasuk yang di rumah, yang lagi nonton Islam Tindak yang baru pulang dari itikaf di masjid. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Disalami para malaikat. Lebih khusus malaikat Jibril. Pertanyaan tentang malaikat. Malaikat adalah utusan Allah. Yang mana malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, diciptakan taat. Dikasih akal tanpa nafsu sehingga ini taat setaat-taatnya. Dan jumlahnya banyak. Dan diciptakan sebelum penciptaan yang lain. Mohon maaf. Malaikat diciptakan dari apa?
Nur. Nur. Cahaya. Bagus. Sehingga malaikat ini simbol dari kebaikan. Maka para malaikat menyipati sesuatu yang baik. Makanya kadang-kala kalau kita dapat perkataan seperti ini. Manusia dibagi tiga. Ada manusia bersifat malaikat. Ada manusia bersifat benda mati. Ada manusia bersifat binatang buas. Manusia yang bersifat binatang buas, orang akan bergembira, senang kalau dia tidak ada. Mudah-mudahan dia tidak datang. Karena kalau dia datang bikin kacau. Tapi ada juga manusia bersifat benda mati. Ada tidak ada sama aja. Ada tidak ada sama aja. Tapi mudah-mudahan kita menjadi menyipati sifat malaikat. Dirindukan kalau tidak ada. Dinantikan kedatangannya. Diingat kebaikannya. Makanya malaikat ini adalah sesuatu simbol kebaikan. Ibu. Ibu kira-kira ibu bisa bersifat malaikat? Iya, sampai sekarang kan bersifat malaikat. Tidak pernah marah ya? Cie. Suka bantu orang enggak? Suka menolong orang enggak? Suka berbagi enggak? Dia bagikan malaikat. Tapi ternyata malaikat maut. Kan gitu. Mudah-mudahan para malaikat yang sekarang menyaksikan kita berpuasa akan berkata, hebat manusia. Dahulu aku ragukan. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kan kami sudah ada para malaikat. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Angel. Apa? Angel. Susah aku nyebutnya. Itu. Wah, luar biasa. Mohon izin. Para malaikat menyaksikan hebat manusia di bulan Ramadan sanggup berpuasa, di malam harinya sanggup ibadah. Sehingga nanti di hari kemenangan, di Idul Fitri berjalanlah ke masjid atau ke lapangan untuk salat id dengan melewati jalur yang berbeda. Karena malaikat sedang memberikan penghormatan terhadap kita. Masya Allah. Tapi diciptakannya bersama dengan penciptaan bumi gak sih Ustaz? Belum. Sebelumnya ya? Sebelum. Karena ada nanti malaikat yang mengurus ini. Ada malaikat penjaga matahari. Ada malaikat penjaga Sebenarnya matahari. malaikat itu banyak. 3.600 malaikat yang mengikuti anak ketika lahir. 3.000. Jadi anak-anak itu masih bersifat malaikat. Masih banyak malaikatnya. Jadi tidak boleh anak-anak dimarahi. Tidak boleh anak-anak dipukul. Karena mereka adalah malaikat. Karena mereka adalah malaikat. Tadi Ustaz bilang malaikat. Kalau udah gede seperti mereka maut. Tadi Ustaz bilang malaikat banyak tugasnya, tapi nanti akan kita bahas ya Ustaz ya. Bahkan usus hari ini kan kita bahas malaikat Jibril. Ya. Ya nanti kita bahas ya. Makasih Ustaz, jazakallah khair. Jamaah. Duh, aku mau nanya lagi deh sama Ustazah Oki. Ustazah Oki boleh kan? Siap, insya Allah. Ustazah. Kenapa ada embel-embelnya? Ustaz Oki yang bersifat malaikat, saya kayak... enggak ada maksud kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Ustazah Oki, aku mau nanya. Ya. Percaya kepada malaikat adalah salah satu cerminan dari rukun iman juga yang harus dipercaya oleh setiap mukmin. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya malaikat, apa berarti keimanan kita juga berkurang Ustazah? Mohon penjelasannya ya Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih terdapat tanda-tanda ngantuk di wajah ibu-ibu sekalian. Husnuzon saya adalah karena itikaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Di malam yang semangat. Kenapa ketawa ibu? Itikafnya di tempat lain. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian datang seorang laki-laki yang berjubah putih dengan rambut yang sangat hitam, tidak nampak tanda-tanda bahwa ia sedang berada dalam perjalanan yang sangat jauh. Tidak nampak tanda-tanda bahwa dia berasal dari tempat yang jauh. Masih bersih, luar biasa. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW, meletakkan tangannya di kedua paha Rasulullah SAW, lantas bertanya, jelaskan, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan Islam itu adalah bersyahadat, kemudian sholat, kemudian
berzakat, berpuasa, dan pergi haji. Sodakta, betul, kata sang laki-laki ini. Kemudian yang kedua, sang laki-laki ini pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, jelaskan padaku, kabarkan padaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW pun menjawab mengenai iman dengan rukun iman, yakni percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat. Ini yang kita bahas pada hari ini. Percaya kepada yang ketiga, kita percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya pada qada dan qadar. Dan yang terakhir, sang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, jelaskan padaku apa itu ihsan. Maka Rasul menjelaskan bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau kau tak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada malaikat Allah yang tercantum dalam rukun iman yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Al-Quran adalah diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa di kelanjutan surahnya di surah Al-Baqarah ya Bu Ibu ya. Adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera teman-teman sekalian, yaitu salah satunya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat dari orang-orang yang senantiasa percaya dengan malaikat-malaikat. Tadi Sony bertanya, apakah kalau nggak percaya kepada malaikat maka akan runtuh keimanan kita? Ini satu kesatuan teman-teman sekalian. Percaya kepada Allah harus percaya kepada malaikat, karena malaikat merupakan perantaranya Allah memberikan wahyu dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Rasul, maka tidak bisa dipisahkan. Maka malaikat-malaikat yang lain juga banyak, maka apa keutamaan ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat? Tentu saja salah satu dari fungsi malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid adalah fungsinya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Salah satu fungsi bagi orang-orang yang senantiasa tahu, percaya dengan sepenuh hati bahwa memang malaikat itu ada, maka dia pasti akan berhati-hati ketika melakukan amal kebaikan atau melakukan amal keburukan. Dia akan senantiasa berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia akan tahu ketika dia berbuat dosa maka akan dicatat oleh malaikat. Ketika dia berbuat baik, niat saja sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Dan kalau melakukan perbuatan baik itu akan dicatat 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, bahkan lebih besar lagi. Orang-orang yang beriman kepada malaikat berhati-hati sekali ketika melakukan perbuatan dosa teman-teman sekalian. Orang-orang yang percaya dengan malaikat juga pasti adalah ciri orang yang gemar bersedekah. Karena dia tahu di setiap pagi hari ada malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan orang-orang yang bersedekah, berdoa kepada Allah agar ditambahkan rezekinya bagi orang-orang yang bersedekah. Maka dia gemar bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Masih tersisa 1 hari teman-teman sekalian untuk memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Besok adalah hari terakhir kita di bulan suci Ramadan di tahun ini. Insya Allah kalau kita bertemu di Ramadan berikutnya. Dan terakhir, orang-orang yang beriman kepada malaikat pasti dia berhati-hati betul karena dia tahu akan ada malaikat Israel yang akan mencabut nyawanya. Maka dia harusnya menjadi secerdas-cerdas orang, yaitu orang yang ingat mati dan persiapkan bekal kematiannya. Masya Allah, berarti kuncinya adalah percaya kepada Allah juga harus percaya kepada malaikat. Itu bagian dari keimanan ya Ustazah? Betul, nanti akan terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul seperti itu. Jadi merembet ke yang lainnya ya? Betul. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama, terima kasih Sony. Jamaah! Yeay. Pagi ini luar biasa, kita kedatangan 2 bintang tamu. Tapi sebentar ya, saya sapa yang perempuan dulu ya, ladies first ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Nisha Ahmad. Assalamualaikum Nisha. Waalaikumsalam. Udah lama ya kita gak syuting bareng ya? Iya. Masya Allah. Nisa. Udah lama oke. banget gak ketemu. Sini ya. udah lama banget gak ketemu. Apa kabarnya Virus? Virus baik, virus baik. Ustadz. Nisa, anak-anak apa kabar? Aku nanya anaknya nih. Ya. Alhamdulillah baik Supaya tidak semuanya. jadi fitnah, yuk ke atas yuk. Oh ya langsung yuk. Saya takut ya kalau ada terjadi fitnah. Ustadz nih. Iya. Ustadz sih. Cia langsung gitu. Bentar ya bro. Siap. Nisa, anak-anak apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Nisa, tema kita malaikat nih. Gimana cara Nisa mengenalkan malaikat kepada anak-anak? Gimana ya? Pasti anak-anak juga masih bingung sih. Karena kan malaikat itu mereka nggak bisa lihat gitu ya. Jadi sama seperti kita menjelaskan Allah itu ada di mana kayak gitu. Paling kalau aku sih ngasih taunya kayak iya jadi ada makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah dan mereka mempunyai tugas masing-masing kayak gitu sambil aja. diceritain gitu ya. Sambil cerita. Biasanya kan anak-anak suka ya kalau diceritain Jadi gitu ya. rajin sering banget tuh beli buku-buku cerita Mengenai, tentang agama tapi cerita. Nah mereka tiap malam pasti minta cerita nanti hari ini mau cerita apa. Sebelum kayak gitu. tidur ya? Sebelum tidur. Biasanya jadi gampang nyantel ya. Iya benar. Diam aja mau diajak ngobrol ya.
Yaudah deh. Bapak, Iya, Ustaz. bintang tamu kita ada 4 Iya, orang. ada 4 orang, iya Jangan betul. cuma satu Iya, sisi. iya, iya. Ada Bisa sisi makasih ya. kanan. Iya, iya, iya. Sekarang giliran ini ya Ustadz ya. Ya silakan. Terima kasih Ustadz udah diingetin. Nisha makasih ya. Iya. Jangan duduk juga. Ya, jangan duduk, belum Berdiri disuruh. belum? Oke. Tepuk tangan buat PT Menggelora. Masya Allah, ini menggelora sekali pagi hari ini. Gelora. Sekali. Hafal kan nama-nama malaikat? Insya Allah. Insya Allah. Tenang gak disuruh sebutin satu-satu kok. Pertanyaannya malaikat yang paling kalian kagumi itu siapa? Pasti kan punya dong pada saat kecil kan aku mau ada malaikat ini, malaikat Israfil, kalian siapa? Kalau saya Mikail kayaknya. Mikail, Tapi kenapa? semua sih, semua. Kenapa? Kalau Mikail kan Nah. pemberi rezeki ya. Iya cakep. Wow, Masya Allah. Kamu siapa? Jibril. Jibril, kenapa? Memberikan wahyu. Itu karena tema gue tadi kan? Kan pimpinannya para malaikat kan. Iya. Malaikat Jibril. Boleh. Ini anak-anak reggae tapi keren Yoma. Reggae Coba, syariah. Siapa? Kalau saya malaikat Israfil. Israfil. Iya. Karena apa? Meniup. Iya, jadi kayak tugasnya tuh cuma satu, cuma terakhir, Heeh. tapi ketika dia bertugas bisa menghapuskan Rata semua yang ada di isi bumi dan seluruhnya ya Mas. Udah siap untuk mendengar trompet sangkakala? Belum. Nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa aja. Tanya juga dong, malaikat kesukaannya apa? Iya, malaikat favoritnya? kesukaannya apa? Tadi katanya nggak boleh lama-lama. Ayo. Boleh. Malaikat Yang kesukaannya. sih Mikail karena kan pemberi Nggak boleh sama rezeki. dong. Yang Kebetulan lain? nama anakku Nggak juga boleh dikasih nama sama. Oh, kayak gitu. karena sama nama anaknya katanya. gitu. Oh Mikail ya, Masya Mikael. Allah. Terima kasih untuk bintang tamu kita, tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Nisha, PT Menggelora. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung tanya sama guru-guru kita. Jamaah! Tapi sebelumnya giliran saya dulu ya, jamaah yang nanya dulu nih. Saya mau nanya sama Habib Bagir. Habib, mohon izin Habib. Siap. Habib, kita sedang membahas malaikat Jibril. Aku tuh penasaran deh, malaikat Jibril itu bentuk fisiknya sama kayak malaikat yang lain atau berbeda sih Habib? Mohon penjelasannya ya Habib. Siap, marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita muliakan guru-guru kita tercinta, Ustadz, Ustadzah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita. Dan semua jamaah yang begitu antusias pagi hari ini, Allah panjangkan umurnya. Juga bintang tamu kita dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Ini tema yang luar biasa nih. Kayak saya dulu suka ditanya sama jamaah. Habib katanya malaikat Jibril itu kan pembawa wahyu kepada para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan penutupnya para nabi. Berarti malaikat Jibril lagi ngapain sekarang Habib katanya gitu. Anak-anak muda ini biasanya ya nanyanya seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat yang memiliki sifat yang memang ada sedikit berbeda. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dhi quwwatin inda dhil arshil makin. Malaikat Jibril ini yang memiliki sifat sangat kuat luar biasa. Ini fisiknya kalau kita bilang bentuknya. Sebagaimana tadi kalau bentuk secara ciptaannya sudah disampaikan oleh guru kita. Tapi kalau secara sifatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dari kuatnya malaikat Jibril ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada kaum Nabi Lut. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat medan. Ya, tanah buminya daripada kaum Nabi Lut itu. Siapa yang diperintahkan untuk mengangkatnya? Yaitu malaikat Jibril. Dengan luas yang luar biasa dan jumlah orang-orang yang ikut di dalamnya. Dalam riwayat disebutkan ada 700.000 manusia yang ikut. Dari kaumnya Nabi Lut yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya manusia, bahkan pula binatang-binatang ternak semua pun disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai apa? Di dalam proses tersebut diangkatnya daripada medan tersebut sampai ke langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam riwayat malaikat itu mendengar suara kokokannya ayam. Dari mana? Dari langit terdengar. Artinya sudah dekat. Dengan ujungnya langit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
daripada malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fisiknya atau sifatnya daripada malaikat Jibril. Bukan hanya itu saja. Malaikat Jibril sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menjelaskan bahwa malaikat yang memiliki 600 sayap. Malaikat yang memiliki 600 sayap. Ada tambahan lagi. Tadi kalau dibilang pada demennya senangnya sama malaikat Israfil ya. Israfil katanya. Kalau malaikat Israfil itu memiliki sayap disebutkan 1200. 2 kali lipatnya besarnya daripada malaikat Jibril. Ada lagi malaikat Hamalatul Arsh yang memiliki sayap 2400. Jadi lebih lagi berkali lipatnya. Nah dalam Sahih Bukhari disebutkan 600 sayap. Dan sayapnya itu, setiap lembaran sayapnya itu seperti mutiara. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Nabi SAW menyebutkan seperti apa? Warishuhu kalyakut. Sayapnya itu, lembaran sayapnya terbentuk daripada mutiara. Artinya apa? Ini sifat daripada malaikat Jibril. Ya, sifat yang luar biasa. Bentuk fisik yang luar biasa yang bisa kita kenali. Memang kita tidak bisa melihatnya. Wa Rasulullah SAW saja melihatnya 2 kali secara bentuk fisik aslinya. Sebab malaikat Jibril itu kadang menyerupai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Bisa menyerupai manusia juga menyerupai manusia. Datang pada Rasulullah menyerupai Dihya Al-Kalbi. Masya Allah berarti. Tapi kalau bicara besarnya luar biasa. Sampai Nabi SAW merinding ketika melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Sayapnya aja 600 ya Habib ya. Betul. Kalau ditanya berapa kali Rasulullah melihat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis 2 kali saja. 2 kali. Wujud asli malaikat Jibril. Astagfirullahaladzim. saya kaget ada bayangan di belakang saya. Ini bukan malaikat, Iya. ini baru manusia. Kaget kan? Kaget. Nah, gitu. Bagaimana kalau tiba-tiba kita jalan, tiba-tiba ketemu dengan yang paling gede? Ya Allah lebih kaget lagi. Ngeliat Ustadz aja saya udah kaget. Iya. Masya Allah. Kaget karena saya tinggi, padahal saya lama ini saya pendek. Ya. Jazakallah khair Habib. Jamaah. Jamaah yang ada di rumah pasti penasaran kan apa tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat, nanti akan dijelaskan sama guru-guru kita. Dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Nah ini nih banyak yang kangen sama kisah tauladan Ustazah Oki. Nanti di segmen 3 ya Ustazah ya. Masya Allah. Makanya jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.